Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sistem ekonomi ya, di pelajaran pendidikan ekonomi. Sistem ekonomi, pengertiannya dulu kita bahas ya. Pada dasarnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta mencapai tingkat kesejahteraan ekonomi yang lebih baik ya, sumber daya yang bersifat langka haruslah dialokasikan secara efisien. Seefisien mungkin ya, supaya apa? Supaya bisa berguna gitu ya. Dan tidak berhambur-hamburan karena kan sedikit langka gitu. Hal tersebut membutuhkan pengambilan keputusan yang merupakan elemen-elemen penting dalam ekonomi atau sistem perekonomian suatu negara. Gitu ya. Dan kita harus bisa mengambil keputusan dari barang-barang langka tadi, misal bahan bakunya yang langka gitu ya, sehingga kita harus bisa mengambil tindakan atau keputusan yang apa yang yang kuat gitu ya, atau pengambilan keputusan yang tepat gitu sehingga apa sehingga ketika kita membuat suatu produk ya atau apa namanya uh, membuat suatu produk-produk gitu ya atau membuat suatu produk apa ya namanya ya misal ban ya kalau kalau ban itu kan bahan dasarnya adalah karet. Karetnya nih lagi sedikit, nah kita harus lebih bijaksana di situ pengambilan keputusannya bagaimana sih gitu gitu ya. Oke, kita coba bahas apa namanya pengambilan keputusan tersebut terkait dengan siapa yang menentukan. Nah, nih siapa kira-kira yang menentukan? Nah, ini siapa yang menentukan pada dasarnya apa namanya eh, apa namanya itu? Kalau siapa yang menentukan itu? Siapa nih yang menentukan ada berapa yang harus dihasilkan sebagaimana menghasilkannya? Nah, siapa yang menentukannya? Apa dan berapa yang harus dihasilkan? Berapa banyak produk yang dihasilkan? Bagaimana menghasilkannya? Bagaimana cara menghasilkannya? Tuh, untuk siapa dihasilkannya? Ini adalah target. Ya, jadi kan ketika kita membuat suatu usaha ya, ekonomi itu tidak jauh dari usaha teman-teman pembahasannya itu ya. Entrepreneur lah ya bahasanya. Nah, di sini dibahas tadi apa namanya? Apa dan berapa yang harus dihasilkan. Kira-kira apa nih yang harus dihasilkan dengan sumber daya terbatas nih misal. Terus bagaimana menghasilkannya, bagaimana caranya gitu ya. Terus lagi untuk siapa dihasilkan, untuk siapa yang targetnya. Ini artinya menentukan pilihan atau urutan prioritas komposisi barang dan jasa yang dihasilkan dengan sumber-sumber daya yang tersedia serta alokasi sumber daya yang langka gitu ya. Jadi barangnya langka, kita harus bisa membuat suatu produk dengan seefisien mungkin gitu ya supaya kita nggak bangkrut, kita nggak rugi intinya ke sana gitu, atau enggak supaya barang itu laku gitu. Nah, di sini apa yang dihasilkan? Kita misalnya kita lihat nih di ekonomi itu di apa namanya di kebutuhan masyarakat itu. Oh, ternyata kita kebutuhannya adalah apa nih misalnya ya, makanan pokok aja lah ya. Apa nasi ya, beras ya. Apa yang dihasilkan? Tapi kalau beras kan itu nanam ya. Beras misal, bagaimana cara menghasilkannya ya? Berarti kita menanam padi gitu ya dan seterusnya itu. Untuk siapa dihasilkannya? Untuk siapa? Pada dasarnya untuk yang membutuhkan tadi ya, rakyat pada dasarnya. Ini artinya menentukan pilihan nah, atau urutan prioritas. Jadi kita harus memprioritaskan dulu gitu. Gitu. Oh, kita nih punya tanah nih gitu ya contohnya ya. Nah, ini kita mau kita apakan nih gitu ya. Oh, kita nih sekarang nih bentar lagi musim panas nih ya, pasti kering gitu ya. Kita coba manfaatkan untuk apa namanya? Untuk menanam jagung gitu ya. Kalau padi kan harus ada airnya gitu kira-kira. Nah, itu apa namanya? Suatu keputusan ya yang harus di diputuskan dengan tepat gitu. Nah, ini pun apa namanya konsepnya adalah berarti pertanyaannya adalah apa dan berapa yang harus dihasilkan kan? Tadi gitu ya. Apa dan berapa yang harus dihasilkan? Pengambilan keputusan terkait jenis barang dan jasa yang harus dihasilkan serta jumlah yang sangat penting ini melibatkan prioritas atau pilihan komposisi produksi berdasarkan sumber daya yang tersedia ya. Apa namanya
kalau barang-barangnya tersedianya sedikit ya apa namanya kita harus bisa mengambil keputusan dengan bijaksana gitu. Jangan sampai kita salah ambil keputusan nggak ada yang beli itu produknya kan gitu ya. Misalnya di negara yang kaya sumber daya alam ya seperti Indonesia ya, fokus bisa pada produksi komoditas ya seperti apa kalau di Indonesia apa coba teman-teman produksinya ini kan apa namanya bisa aja untuk negara ya se-Indonesia kalau enggak karena di Indonesia ini apa namanya daerah daerah kita itu ya atau sumber daya alamnya itu ya adanya apa minyak gas atau karet ya yang terkenal itu ya. Nah berarti kita harus bisa berdayakan itu ya, produk-produk itu ya seperti itu fokus pada produksi itu minyak gitu ya karena Indonesia ini nih, terkenal ya kan minyaknya gitu misalnya minyak dari kelapa sawit banyak sekali Indonesia ini kelapa sawit gitu ya. Sehingga menghasilkan minyak gitu ya karet apalagi gitu ya nah itu ya siapa yang memiliki atau menguasai siapa yang memiliki atau menguasai sumber-sumber daya dan faktor-faktor produksi yang tersedia dalam masyarakat untuk menghasilkan apa yang dibutuhkan, apakah oleh negara, swasta, atau partai, atau perorangan. Ini tentunya menyangkut pembagian produk nasional yang adil dan merata. Gitu ya. Oke, di sini siapa yang memiliki atau menguasainya? Sumber daya dan faktor-faktor produksi kan gitu ya. Tersedia di dalam masyarakat untuk menghasilkan apa yang dibutuhkan oleh negara gitu pada dasarnya. Siap pemilik sumber daya dan faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan teknologi dapat dikuasai oleh negara, swasta, partai politik atau perorangan ya. Yang ini tergantung pada sistem ekonomi yang dianut oleh suatu negara gitu ya. Di sini kita bahas juga. Kalau kita bahas ini lebih rinci lagi ya. Contohnya dalam ekonomi kapitalis ya, di Amerika Serikat mayoritas sumber daya dimiliki oleh sektor swasta atau individu. Perusahaan swasta menguasai banyak pabrik, tanah, dan teknologi untuk menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Misalnya apa? Perusahaan otomotif seperti Tesla ya, teman-teman juga kenal ya, dimiliki oleh swasta dan mereka memproduksi mobil listrik untuk dijual ke konsumen. Itu ekonomi kapitalis. Nah, ya. Contoh dalam ekonomi terencana ya, kita geser lagi ke suatu negara di kawasan Asia lah ya, di Korea Utara. Ya. Korea Utara ingat ya teman-teman. Pemerintah menguasai hampir semua sumber daya dan faktor-faktor apa namanya di Korea itu pemerintah menguasai Korea Utara sorry ya. Di Korea Utara pemerintah menguasai hampir semua sumber daya dan faktor produksi. Negara mengatur lahan, pabrik, dan sumber daya alam untuk memastikan semua barang dan jasa dibutuhkan diproduksi sesuai rencana yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, itu ekonomi terencana ya. Kalau kapitalis itu tadi apa namanya? Contohnya tadi di Amerika di mana mayoritas sumber daya dimiliki oleh sektor swasta atau individu. Perusahaan swasta menguasai banyak pabrik, tanah, dan teknologi untuk menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat tentunya ya. Perusahaan otomotif tadi Tesla kan contohnya dimiliki oleh swasta dia itu bukan milik pemerintah dan dia nggak pemerintah nggak berhak mengatur gitu. Ya kalau mengatur dari segi keamanan gitu ya, dari segi apa namanya pelayanan gitu ya boleh-boleh aja tapi untuk penjualan barangnya ya dijual ke konsumen ya dia nggak bisa ngatur paling ya izinnya dia cek barang tersebut udah oke atau belum dia harus ada surat-surat tertentu untuk apa namanya memberikan izin edar terkait dengan mobilnya misal contoh seperti itu. Nah kalau ekonomi terencana contoh tadi di Korea Utara itu hampir semua lini dikuasai oleh pemerintahan atau negara gitu ya negara mengatur lahannya ya semua lahan di negara itu diatur oleh negara pabrik juga diatur oleh negara ya dan sumber daya alam untuk memastikan semua barang dan jasa dibutuhkan
diproduksi sesuai dengan rencana yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi ditetapkan oleh pemerintah tuh segala sesuatu di apa namanya di ditetapkan oleh pemerintah. Jadi ya nggak ada swasta gitu ya. Nah, siapa yang organisasi atau mengordinasikannya ya? Siapa yang mengorganisasi atau mengordinasi kegiatan untuk menghasilkan kebutuhan masyarakat? Pertanyaannya itulah ya. Di sini kegiatan untuk menghasilkan kebutuhan masyarakat apakah berdasarkan tradisi, mekanisme pasar atau berdasarkan komando pemerintah? Pengorganisasian kegiatan ekonomi bisa dilakukan berdasarkan tradisi. Nah, tradisi nih, tradisi masyarakatnya. Mekanisme pasar, ya, atau komando pemerintah. Sistem ini menentukan siapa yang bertanggung jawab atas proses produksi dan bagaimana keputusan itu diambil. Contohnya bagaimana sih? Contohnya berbasis mekanisme pasar ya. Tadi kan disinggung tuh tentang pasar. Mekanisme pasar. Di negara seperti Jerman merupakan ekonomi pasar di sana tuh ya. Kegiatan ekonomi diorganisir oleh perusahaan swasta ya, yang merespon pemerintah, yang merespon permintaan pasar tentunya. Misalnya apa? Perusahaan teknologi seperti Siemens ya, teman-teman juga mungkin kenal tuh ya, perusahaan Siemens mengorganisasi kegiatan produksi mereka berdasarkan tren ya, permintaan global terhadap produk elektronik dan teknologi. Itu apa tadi basisnya adalah mekanisme pasar itu ya. Contoh keduanya tadi juga disinggung tentang komando pemerintah ya, basis komando lah. Di Cina, pemerintah mengorganisasi sektor-sektor strategis seperti transportasi dan energi ya. Misalnya tadi proyek pembangunan kereta cepat diorganisasi oleh pemerintah dengan tujuan mempercepat akses transportasi dalam negeri. Ada campur tangan ya, gitu. Terus bagian ketiganya tadi bagian ketiga ya nih. Siapa yang menyalurkan atau mendistribusikan atau menjual barang yang dihasilkannya? Siapa? Menghasilkan kebutuhan masyarakat. Sorry, siapa yang menyalurkan, mendistribusikan atau menjual apa yang dihasilkan dan kepada siapa? Ini targetnya ya. Ini menyangkut alokasi sumber daya. Distribusi barang yang dihasilkan melibatkan proses penyaluran dari produsen ke produsen gitu ya. Dari produsen itu siapa sih? Distribusi barang yang dihasilkan melibatkan proses penyaluran dari produsen. Kita sebagai produsen itu sebagai pembuat ya ke konsumen itu pemakan atau pemakai. Nah itu ya proses penyalurannya. Ini siapa yang menyalurkan kan gitu ya. Berarti siapa yang menyalurkan atau mendistribusikan atau menjual barang yang dihasilkan ya. Berarti dari produsen ke konsumen. Cara barang didistribusikan tergantung pada sistem ekonomi yang berlaku. Contohnya apa? Contohnya sistem ekonomi pasar di negara apa namanya dengan ekonomi pasar seperti Kanada biasanya distribusi barang dilakukan oleh jaringan retail gitu ya dan distributor swasta. Misalnya apa? Perusahaan seperti Amazon, teman-teman kenal ya, mengelola penyaluran berbagai barang secara global ya melalui produk elektronik hingga kebutuhan sehari-hari. Nah, tadi apa disinggung bahwasannya sistem ekonomi pasar itu di negara-negara dengan sistem ekonomi pasar seperti Kanada, distribusi barang dilakukan oleh jaringan retail ya. Distribusinya itu melalui retail gitu. Kalau kita itu retail itu apa sih? Retail itu Indomart gitu ya, Alfamart gitu. Itu retail yang langsung ketemu sama customer atau si konsumen gitu ya. Dan distributor swasta. Nah, di Kanada itu apa namanya distribusi barang itu dilakukan oleh jaringan retail dan distributor swasta. Jadi ada retail dan distributor, dia langsung memberikan barang. Misalnya perusahaan seperti Amazon ya tadi disinggung mengelola penyaluran berbagai barang secara global. Nah, si Amazon ini menyalurkan berbagai barang secara global, secara luas gitu ya. Mulai dari produk elektronik hingga kebutuhan sehari-hari, sebar luas gitu ya. Gitu. Terus lagi contoh dalam sistem ekonomi terencana ya di Kuba negara mengontrol distribusi barang-barang pokok mulai dari toko-toko milik pemerintah, barang-barang seperti makanan, obat-obatan dan kebutuhan dasar ya dijual dengan harga yang diatur pemerintah untuk memastikan semua warga dapat mendapatkannya. Jadi kalau sistem ekonomi terencana itu segala sesuatu itu diatur oleh pemerintah gitu ya pada dasarnya itu teman-teman. Misal gini,
apa namanya, harga cabai sekian ribu gitu ya. Semuanya sama rata gitu. Contoh BBM lah ya. BBM itu di semua pom itu rata gitu ya. Jadi 11.000 ya 11.000 gitu ya. Sampai rame itu ya saat kenaikan juga gitu kan. Nah, begitu ya. Nah, kalau di Kuba itu contohnya ya, negara mengontrol distribusi barang pokok melalui toko-toko milik pemerintah. Ya. Barang-barang seperti makanan, obat-obatan, dan kebutuhan dasar dijual dengan harga yang diatur pemerintah. Jadi Kuba itu diatur oleh pemerintah. Oke. Harganya ya supaya apa? Supaya masyarakat itu stabil ya, semuanya juga pengeluarannya segitu gitu sama, nggak ada yang naikin harga dan seterusnya, stabil gitu. Terus terakhir siapa yang membeli, menyimpan dan memakai? Siapa? Siapa yang membeli, menyimpan dan menggunakan produk yang dihasilkan? Ya tentunya masyarakat ya. Pembeli ya, menyimpan dan pengguna produk adalah konsumen akhir dari barang dan jasa yang dihasilkan. Tentu hak-hak konsumen dalam membeli dan menggunakan produk ditentukan oleh sistem ekonomi yang berlaku. Contohnya gimana? Contohnya dalam sistem ekonomi pasar. Di Prancis, kita bahas Prancis dan negara sebelahnya lagi. Konsumen memiliki kebebasan untuk membeli barang apapun yang mereka inginkan dari berbagai pilihan yang tersebar di pasar. Misalnya apa, masyarakat dapat membeli berbagai jenis mobil dan perusahaan seperti Renault ya, Peugeot, tergantung pada referensi dan anggaran mereka. Ini bebas ya. Sistem ekonomi pasar ya. Jadi masyarakat dapat membeli berbagai jenis mobil dari perusahaan seperti Renault atau Peugeot ya. Tergantung pada referensi dan anggaran mereka gitu ya. Jadi kebebasan untuk membeli gitu ya. Nah, itu sistem ekonomi pasar. Itu ada juga sistem ekonomi terencana nih. Ya, kalau rencana itu kan tadi ya, segala sesuatu diatur ya. Di Korea Utara, ya, lagi-lagi kita singgung ya. Di Korea Utara, masyarakat tidak bebas memilih barang yang mereka inginkan. Pemerintah menentukan alokasi barang yang barang-barang kebutuhan sehari-hari misalnya. Dan apa dalam pembeliannya dilakukan melalui sistem penjatahan. Misalnya bahan makanan dibagi oleh pemerintah kepada keluarga berdasarkan kebutuhan yang diatur. Oke, misalnya si Pulan dan sekakak itu dapat membeli barang apa sekian liter gitu ya atau kalau beras gitu bahasanya beras lah. Misal nih si Pulan atau si keluarga Pulan ya, dia diatur oleh negara atau seluruh keluarga diatur oleh negara setiap hari boleh membeli gitu ya. Boleh membeli beras sekitar 2 kilo per kakak misal seperti itu. Nah, itu di apa diatur oleh negara kan gitu. Dijatah gitu bahasanya ya. Oke deh. Kesimpulannya apa teman-teman? Terkait dengan ini. Kesimpulannya ekonomi di atas menyangkut siapa yang memiliki pengorganisasi, penyalur dan mengkonsumsi barang dan jasa. Jadi gini keputusannya. Ekonomi menyangkut siapa yang memiliki, mengorganisasi, menyalurkan dan mengkonsumsi barang dan jasa dalam suatu sistem ekonomi. Negara-negara dengan sistem ekonomi pasar memberikan kebebasan kepada individu ya, swasta untuk memiliki, mengorganisasi dan mendistribusikan. Jadi negara-negara dengan sistem ekonomi pasar, tadi kan ada sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi terencana tuh ya. Nah, kalau sistem ekonomi pasar memberikan kebebasan kepada individu dan swasta untuk memiliki, mengorganisasi dan mendistribusikan barang. Ya, itu bebasnya baik dari apa? Perusahaannya gitu ya. Baik si pembelinya gitu. Pembeli itu kita sebagai konsumen gitu ya. Sementara dalam sistem ekonomi terencana, pemerintah memegang kendali besar atas proses tersebut. Ya, tadi diatur terus oleh pemerintah, gitu ya. Oke. Nah, contohnya saya sampaikan nih ya, terakhir untuk kesimpulannya. Contohnya di Amerika Serikat, barang-barang seperti gadget ya, gadget HP gitu ya, terus lagi elektronik lah ya, laptop gitu ya, terus lagi iPad dan lain-lain gitu ya. Diproduksi oleh perusahaan swasta dan dijual ke pasar bebas gitu, dijual bebas ya, di mana konsumen dapat membeli sesuai dengan referensi
mereka atau keinginan mereka. Dan konsumen juga bebas ya, tidak diatur gitu ya. Nah, terus lagi satu lagi contoh di mana di Venezuela ya, banyak sektor ekonomi diatur oleh pemerintah mulai dari produksi minyak hingga distribusi barang kebutuhan pokok. Nah, ini masuknya ke ekonomi perencana gitu ya. Gitu. Oke teman-teman, mungkin teman-teman ada sedikit paham lah ya terkait dengan pembahasan yang kita bahas ini. Eh, apa namanya kita bahas secara detail sekali. Oke. Nah, kita akan bahas tentang apa namanya macam-macam sistem ekonomi. Nanti ada perekonomian tradisional ya, perekonomian apa? Ekonomi pasar bebas. Perasaan ini tuh udah ya dijelasin ya waktu itu ya. Oke deh, kita ulang lagi kalau memang udah. Oke, demikian teman-teman itu saja. Terima kasih, tetap semangat dan mari upgrade diri kita. Terima kasih.